hasanat yudhibnas sayyi'at. Sungguhnya kebaikan itu bisa menghapuskan daripada keburukan. Kita banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dosa-dosa kita juga bakal dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini asbabun nuzul dari ayat ini. Ini diceritakan, diriwayatkan bahwa ada seorang di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini orang penjual korma. Ketika lagi ngejual, ada seorang wanita yang mau membeli. Ini penjual tertarik sama ini wanita, akhirnya dibisikin setan. Ini laki-laki bilang sama si wanita tersebut, ente kalau mau korma, ada yang lebih bagus lagi. Kata wanitanya, di mana? Ada di rumah saya. Kalau mau korma yang lebih bagus, yuk ke rumah saya, katanya begitu. Begitu dibawa, dimasuk ke dalam rumahnya, ternyata dia digoda sama setan. Akhirnya ini laki mendekat dan mencium si wanita tersebut. Si laki tadi sadar akhirnya, kemudian lari kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan mengadu, berbicara tentang perkara yang tadi yang dia lakukan. Akhirnya kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, "Ustur ala nafsik wa tub." Kalau itu yang Anda lakukan, udah tutup itu aib ente, jangan ente kasih tahu ke orang-orang lain, dan tobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya nggak puas dari jawaban Sayyidina Abu Bakar, dia datang ke Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Begitu sampai ke Sayyidina Umar bin Khattab dan menceritakan perkara yang tadi yang dia lakukan, kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkata sama seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar berkata sama seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ustur ala nafsik wa tub. Udah, kalau emang itu yang Anda lakukan, tutup ini aib ente, jangan kasih tahu ke orang-orang, dan mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu sifat orang mukmin begini, menutup aib orang-orang ataupun menutup aib diri sendiri. Jangan kita sebarin aib kita sendiri. Wah, misalkan alhamdulillah nulis status alhamdulillah menang togel. Nah, ini udah ketahuan maksiat pakai pamer-pamer ke orang-orang. Nah, ini daripada dosa yang besar semacam ini. Dia maksiatan bangga dengan kemaksiatannya. Nah, ini sifat mukmin nggak begitu. Dia menutupi aib orang lain ataupun dirinya. Tapi kalau kayak yang zaman sekarang yang lagi diperbincangkan oleh orang-orang, gimana kalau membuka aib para pemerintah yang mau dipilih, calon-calon, caleg-caleg, gimana? Boleh nggak kita menyebarkan aib orang yang semacam ini? Kalau untuk kemaslahatan, betul batil, mencerahkan bagi masyarakat yang nantinya bisa merugikan masyarakat, nggak apa-apa. Kita ngasih tahu, oh ini nggak boleh, jangan dipilih sebab dia begini. Ini nggak apa-apa. Kalau ngebuka keburukan-keburukan calon-calon yang bakal memimpin umat muslim, nggak apa-apa. Ataupun salah satunya lagi, misalkan dalam mahkamah, begitu ada kasus, nanti jadi saksi. Saksi gimana? Apa yang dia lakuin? Oh, saya nggak mau. Saya kalau nerangin nanti saya malah membuka aib orang. Ini nggak kelar-kelar perkara akhirnya. Nah, ini nggak apa-apa. Kalau misalkan kita dalam satu kasus ataupun dalam mengungkapkan keburukan seorang pemimpin biar nggak dipilih, ini nggak apa-apa. Membuka aib semacam ini. Tapi kalau aib yang tidak mendatangkan kemaslahatan, dia membuka aib, cuma mau ngejelekin orang, mau ngejatuhin karirnya, mau bikin orang tersebut dipandang sama orang-orang jelek. Nah, ini nggak boleh. Haram untuk kita sebarkan aib semacam ini. Nggak boleh, baik aib orang lain ataupun aib diri sendiri. Jadi kalau melakukan kemaksiatan, suatu kesalahan, udah jangan diceritain ke orang, tutup mulut, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosanya. Nah, akhirnya ini orang datang ke Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, begitu juga jawabannya, masih nggak puas, datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Cerita perkara tersebut, akhirnya Sayyidina Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diam, nggak menjawab, nunggu firman dari Allah Subhanahu wa taala. Baru turun ini ayat, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sungguhnya kebaikan akan menutupi keburukan-keburukan. Jadi Anda melakukan dosa, udah, yang lalu biar berlalu. Sekarang penuhin hari-hari ente untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemaksiatan, keburukan yang telah lalu bisa tertutupi dengan suatu kebaikan, suatu amal taat yang kita lakukan di hari ini.
Semua manusia pasti melakukan yang namanya kesalahan. Jadi begitu, kita penuhi hari-hari kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kesalahan-kesalahan kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika dzikrul dzakirin, dan hal tersebut adalah pengingat bagi orang-orang yang ingat. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, dan sabarlah atas taat pada Allah Subhanahu wa taala. Sabar ketika kita melaksanakan suatu ketaatan. Memang yang namanya taat memang susah. Taat, sabar. Mau zikir, sabar. Mau ke majelis taklim istiqomah, sabar. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yudhi'u ajral muhsinin, tidak menyia-nyiakan ajral muhsinin, pahala bagi orang-orang yang berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala pasti balas yang namanya suatu kebaikan kita, walaupun usaha kita atau rencana kita dalam berusaha untuk kebaikan tidak berhasil. Kita mau berusaha melakukan suatu kebaikan tersebut tidak berhasil kita capai, tapi dalam usaha tersebut kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu pahala, karena dalam berusaha tersebut kita berusaha dalam kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saja yang mungkin dari Al-Faqih ingin sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dari penyampaian. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratal mustaqim wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.